Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, banyak sekali yang masih kelihatan ngantuk ya. Shalom. Ya, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah ada di dalam hati kita dan keluarga kita pada hari ini. Makasih pemain musik dan WL singer. Banyak orang, mungkin termasuk kita saat ini mengalami hidup yang makin sulit. Benar atau enggak? Ya. Setiap hari kita harus berjuang dengan lalu lintas yang makin macet. Ya. Saat Bapak Ibu berangkat bekerja, kita melewati jalanan yang makin macet, atau Bapak Ibu yang mengantar anak-anak ke sekolah. Ya. Juga pekerjaan yang makin berat dirasakan dengan adanya banyak persaingan bisnis, usaha apa saja sepertinya banyak saingan. Ya, UMKM yang usaha-usaha kecil jual pentol aja. Di sebelah juga jual pentol. Jadi banyak saingan. Jual es teh aja. Di depan kita jual es teh juga. Banyak saingan. Terus belum lagi beban kebutuhan hidup keluarga yang makin tinggi. Belum lagi kalau ada anggota keluarga yang sakit. Wah, pergumulan tuh makin menindih, ya makin banyak. Belum lagi hubungan dengan dalam keluarga tidak harmonis antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara saudara, anak pertama, anak kedua, ketiga. Kalau anaknya 5 terus enggak akur semua, puji Tuhan Pak Hadi anaknya akur semua ya. Dari pertama sampai yang kelima, enggak pernah dengar ada ribut apalagi sampai berantem. Ya. Daya tahan manusia dalam menghadapi kesulitan hidup, pergumulan hidup itu terbatas. Oleh sebab itu banyak orang yang akhirnya bunuh diri. Beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu mungkin lihat TV atau baca di YouTube, ada seorang bapak yang mengajak istri dan 3 anaknya untuk terjun dari apartemen. Kok mau ya? Ya semuanya sudah kalut, istri pun kalut, anak pun lihat orang tua kalut. Diajak terjun dari apartemen ya mau aja. Akhirnya mati semua. Ada guru juga yang mengajak keluarganya minum racun, anak, istri minum racun. Dan juga banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Ya. Karena tidak tahan dengan kesulitan hidup, pergumulan hidup. Tetapi bagaimana dengan kita sebagai orang percaya di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan pergumulan hidup yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu sudah termasuk orang-orang percaya atau hanya yang masuk ke gereja? Apakah sungguh percaya pada Tuhan Yesus dan sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita sudah percaya Dia, bukan hanya sebagai anggota gereja, ya, kita dapat
menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Karena ada anugerah Tuhan yang tersedia bagi kita, anak-anaknya. Asal kita merespons anugerahnya. Tuhan mau, yaitu kita mengembangkan hubungan yang intim dengan Dia. Tidak sekedar percaya, tidak sekedar ke gereja, tidak sekedar baca Alkitab, tetapi sungguh merindukan ada hubungan dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Rajaku. Anugerah Tuhan itu yang dapat memampukan kita untuk kita melewati masa-masa sulit, menjalani masa-masa sulit di dalam dunia ini. Masa sulit tidak akan bisa berakhir. Ya, pergumulan hidup itu terus ada, tetapi bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau memberikan anugerahnya. Kita baca dari Yesaya 40 ayat 28 sampai yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai yang ke-31. Mungkin kita akan baca bersama-sama ya. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya, Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Ini bukan asal ya tulisan, tetapi kita bisa memegangnya, mempercayainya. Tidakkah kau tahu bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang berdaulat. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan engkau dan saya. Dia yang menciptakan, Dia yang tahu berdaulat atas hidup kita. Dia tidak menjadi lelah, Dia tidak menjadi lesu dengan segala keluhan pergumulan kita. Allah kita adalah Allah yang kekal, yang berdaulat atas bumi ciptaannya dan berdaulat atas hidup. Setiap kita berdaulat atas hidup setiap keluarga. Kalau kita mau akrab dengan Allah, maka kita dimampukan untuk mengatasi masalah apa saja yang sulit. Allah mau hadir dalam hidup kita. Dia mau hadir dalam setiap rumah tangga kita. Kalau saya bertanya pada Mbak Siti ya, Bapak Ibu boleh bertanya pada Mbak Siti. Dulu dia tinggal dengan cucunya. Kemudian cucunya dipanggil Tuhan. Kemudian saya tanya, Mbah, siapa yang menemani Mbah tinggal di rumah? Mbah Siti selalu menjawab, Bapak yang di surga. Dia menemani saya tidak khawatir. Itu jawaban yang melegakan hati saya dan menghibur saya, menguatkan saya juga. Mbak Siti aja merasakan akan penyertaan Bapa di surga. Ya. Mungkin juga pada Oma Rosi yang tinggal sendiri. Ada Bapa di surga. Ya Tuhan mau kalau kita mau mendekat padanya, Dia adalah sahabat kita. Ya.
Dia adalah sahabat yang mau mendengar curhatan hati kita. Ya. Dia mau mendengar keluhan kita, kesulitan kita, dan apapun yang kita butuhkan. Dia hadir sebagai teman bagi kita. Allah juga hadir sebagai penasehat, sebagai penuntun melalui firman-Nya kalau kita menantikan Dia. Dia sanggup menasehati kita dengan lembut. Dia Dia mau mengevaluasi hidup kita. Dia mau menyatakan kesalahan kita. Dan dia mau memperbaiki hidup kita. Memperbaiki apa yang kurang tepat, yang tidak benar dalam menjalani hidup ini. Dia mau memampukan kita untuk kita boleh tiap hari menjadi orang seperti yang Dia mau. Ya, yang pertama adalah dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Dia mau menasehati kita melalui firman-Nya. Bagaimana kita menggunakan waktu yang ada, yang Tuhan berikan. Waktu kita masih sehat ya, Tuhan memberikan kita waktu. Efesus 5 ayat yang ke-16 yang sudah menemukan silakan bacakan. Minta Pak Yosep. Efesus 5 ayat 16. Iya, pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan mau kita menggunakan waktu kita. Waktu kita sehat, pergunakan waktu yang Tuhan berikan. Pergunakan waktu untuk sekolah, yang bekerja, pergunakan waktu untuk bekerja. Dan pergunakan waktu untuk melayani Tuhan. Pergunakan waktu untuk kita bersama-sama dengan keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Sekarang banyak sekali gangguan ya dari HP. Yang ibu-ibu senang TikTok, ya kadang mau buka resep masak katanya, tapi buka resep masak itu bukan hanya buka tok tapi enggak masak ya. Buka resep banyak sekali resep masakan yang baru-baru. Buka resep bisa sampai 2 jam, tapi enggak masak itu. Masaknya tetap sayur bening ya. Jadi buka resep tapi sampai 2 jam. Belum TikTok, belum yang lain, belum game. Habis waktu. Ya puji Tuhan kalau yang gaptek kayak saya, lebih baik gaptek, enggak perlu tahu buka Shopee, enggak usah tahu buka online. Kalau beli sesuatu saya tinggal ngomong anak saya, tolong belikan ini gitu dari Shopee, dari online gitu ya. Kalau saya buka mungkin enggak bisa persiapan dengan waktu yang ada. Kemudian belum lagi main game. Wah enggak terasa loh. Ya sudah seharian capek dengan pekerjaan. Apa salahnya saya main game? Tapi kalau main game lebih dari 1 jam itu salah. Apalagi sampai tengah malam enggak selesai main game. Apalagi chatting dengan teman luar negeri, dengan teman luar kota, ada 10 teman aja menghabiskan waktu. Ya hanya shalom, apa kabar gitu, toh aja habis waktu. Belum lagi kalau ngobrol sana sini. Firman Tuhan menasihati kita, pergunakan waktu yang ada selagi kita sehat ya. Kalau sudah sakit,
Ya mau enggak mau ya mempergunakan waktu, tapi di tempat tidur, enggak bisa beraktivitas. Kemudian juga dari Ibrani 13 ayat yang kelima, tolong dibacakan yang sudah menemukan ibu-ibu, bisa Ibu Nainggolan. Ibrani 13 ayat yang kelima. Iya. Apa katanya? Tentang apa? Uang. Kita semua butuh uang. Kita perlu uang. Tapi bagaimana menggunakannya? Wah, lihat Bu Mahendra, lihat pakai sepatu baru. Aku kepingin kayak gitu. Beli di mana? Berapa kali nyicil bisa ya? Gitu ya. Kalau kita enggak punya uang, kita tutup mata. Biasanya wanita yang senang lihat punya orang bagus, kita kepingin. Baju itu kok bagus ya, belinya di mana? Habis gitu berapa? Dan kemudian gimana membayarnya? Bisa dicicil berapa kali? Nah, itu dia. Itu yang membuat kita akhirnya berhutang. Kadang ada kami pinjaman online. Bisa gampang, bayar cicilannya murah, ya, bunganya murah. Tapi kalau terus sering kita menghabiskan uang untuk belanja, apalagi kalau senangnya belanja barang branded yang bermerek, itu kita bisa terputar dengan hutang dan bingung cara bayar. Tuhan mau orang percaya mengandalkan hidup kepada Tuhan, bukan uang. Ya. Cukupkan dengan gaji suami kalau ibu-ibu enggak bekerja. Tapi kalau ibu-ibu yang bekerja, ya cukupkan dengan gaji itu. Tapi cukupkan dulu kebutuhan rumah tangga. Kemudian bagaimana tanggung jawab kita yang di rumah, yang masih muda-muda ini loh. Ya. Amsal 19 ayat yang ke-15. Hai anak muda, siapa yang bisa membacakan? Dinda tolong. Amsal 19 ayat 15. Iya, kemalasan. Bagaimana anak-anak muda di rumah yang sudah remaja pemuda, adakah kalian ringan tangan? Tuhan mengatakan jangan malas. Kemalasan mendatangkan kemiskinan. Bantulah mama. Biasanya ya yang mengerjakan di rumah semuanya mama, dari bangun tidur ya. Ibu-ibu rumah tangga ini sudah enggak digaji ya, tapi kerjanya 24 jam ya. Yo, Seren kok keluar ya. Ya. Kerjakan apa yang perlu dikerjakan. Bersihkan kamarmu sendiri paling tidak, ya. Bantu di dapur, bantu membersihkan rumah, jangan malas. Ya, saya bersyukur Yosua walaupun laki-laki ya karena dia belum bekerja, dia membantu saya pagi, dia yang cuci piring, dia yang cuci baju, jemur baju, dia yang nyapu ngepel. Kadang saya cuci piring dia ngomong, jangan Ma nanti aku aja yang cuci. Ya, saya bersyukur dia membantu saya sangat banyak. Jadi ibu-ibu bisa menyuruh anaknya yang remaja, pemuda, wah capek pulang sekolah. Enggak apa-apa, capek bersihkan paling tidak kamarmu sendiri. Ya, paling tidak bersihkan, sapu, nanti mama yang ngepel. Jadi ada kerja sama, jangan malas. Ya. Kemudian Filipi 2 ayat yang ketiga B. Filipi 2 ayat yang ketiga B. Saya mohon kesediaan untuk
Ibu Sri, bacakan. Iya, bagaimana kita berkomunikasi di dalam rumah antara suami istri, antara orang tua dan anak. Di sini dikatakan bahwa jangan memperhatikan kepentinganmu sendiri. Pulang kerja kan capek, mau dengerin lagi istri curhat capek. Jangan mementingkan diri sendiri. Istri butuh waktu untuk bercakap-cakap. Ya, suami juga butuh waktu untuk bercakap-cakap. Anak juga butuh waktu untuk dikasihi oleh orang tuanya. Jadi anak butuh waktu untuk dikasihi, ya diajak ngobrol. Orang tua perlu menyediakan waktu. Dan saya membacakan satu nasihat ya. Nasihat ini bukan hanya dari firman Tuhan yang kita baca sendiri, tetapi juga yang disampaikan oleh hamba Tuhan, tetapi juga dari orang lain yang Tuhan pakai. Saya membacakan nasihat Paus ya. Paus Fransiskus dari Vatikan, jauh-jauh datang dari Vatikan ke Indonesia. Dia memperhatikan keluarga-keluarga juga. Ada nasihatnya yang perlu saya bacakan. Ketika Anda berantem di rumah, pastikan Anda meminta maaf sebelum tidur dan katakan maaf sebelum hari berakhir, berdamailah. Apabila Anda ingin tahu mengapa perlu berdamai sebelum kita mengakhiri hari kita, karena jika Anda tidak berdamai, maka hari berikutnya akan terjadi perang dingin. Dan itu sangat berbahaya. Hati-hati jika ada perang dingin di dalam keluarga. Mungkin karena kesel ya, mungkin sesekali Anda marah dan tergoda untuk tidak tidur sekamar dan memilih tidur di kamar lain sendirian. Jika itu yang Anda rasakan, cukup ketuk pintu dan katakan, bolehkah saya masuk? Yang diperlukan pada saat pintu dibuka hanyalah tatapan mata, ciuman, dan kata yang lembut, maafkan saya. Dan segalanya akan beres. Hal ini perlu karena jika keluarga melakukannya, maka keluarga akan bertahan hidup. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tanpa mempraktekkan pengampunan, keluarga bisa menjadi sakit dan lambat laun hancur. Ya. Perlu mempraktekkan. Ya. Suami istri kadang sudah jadi suami istri. Apakah Bapak Ibu masih sering berciuman? Ya, walaupun tidak di depan umum, ya di rumah. Apakah masih ada ciuman mesra di antara suami istri? Kenapa Pak Sigit tertawa? Masih adakah Pak? Atau sudah jarang? Ya, masih. Ya, ciuman tidak kenal usia. Jangan pada waktu pacaran ya. Tetapi setelah kita menikah, sampai Tuhan memisahkan kita, ya, ya, saya dan Pak Sartono pun almarhum, saya sering, jadi saya tidak menyesal. Saya sudah merasakan banyak kemesraan yang dia buat, ya, dengan saya. Kalau salah, kami saling minta maaf.
Kadang kalau saya ciuman, kadang Pak Sartono itu kan seneng guyon ya. Ciuman di depan anak-anak. Anak-anak yang ngomong, lebay papa ini. Enggak apa-apa dibilang anak lebay. Ya. Bukan hanya bertengkar aja yang ditunjukkan depan anak. Tetapi berciuman, kita mesra dengan pasangan kita itu perlu bagi anak-anak kita. Supaya mereka juga merasa aman. Bagaimana dengan keributan dengan anak? Kita pun sebagai orang tua, jangan menjadikan hati anak-anak ini hambar ya. Tetapi biarlah kita juga minta maaf kalau kata-kata kita kasar. Baik terhadap anak, juga saya terhadap cucu. Kadang kok nuakal dibilangin naik-naik gitu. Ya. Tapi saya berusaha untuk, ya kita semua nggak mungkin bisa sempurna. Kita berusaha untuk menjadi orang yang lemah lembut. Ya. Mau memaafkan, maka rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang ada anugerah di dalam rumah tangga kita. Mungkin seandainya ada suami yang tidak percaya, dia bisa menjadi percaya kepada Tuhan karena perubahan sikap hidup istrinya yang menjadi lemah lembut. Kemudian ibu-ibu yang sudah seperti saya, ya, Bu Rinda, Bu Ike, Tuhan menjadi pendampingmu saat ini. Ya, Dia penasehat, bukalah telingamu mendengar nasihatnya melalui firman Tuhan yang kamu baca dan melalui firman Tuhan yang kamu dengar. Kemudian Allah juga hadir sebagai seorang penghibur yang sungguh dapat memberikan damai sejahtera di tengah-tengah hati yang berduka. Benar Bu Ike, ada penghiburan Tuhan sampai saat ini? Bu Rinda, ada penghiburan Tuhan? Iya, kalau enggak ada penghiburan Tuhan, wah nangis terus ya tiap hari. Tapi saya percaya ada penghiburan Tuhan. Di dalam Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Di tengah-tengah kedukaan, Dia memberi semangat dan kekuatan pada hati yang lesu dan hampir putus asa. Ada campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Ada jawaban doa, ada mujizat Tuhan terjadi. Ya penghiburan Tuhan itu macam-macam. Pada waktu saya kuliah di Batu ya, pada waktu saya praktek di Kalimantan di mana tempat terpencil dan tidak ada listrik, jauh tetangga. Tetapi Tuhan menghibur saya. Tiap pagi saya mendengar, saya diketuk sepiring pisang goreng. Waduh itu penghiburan buat saya. Ya. Malam dikirim daging buruan, ya, daging mungkin babi hutan saat itu. Itu penghiburan buat saya, itu yang bukan karena berkatnya ya, tapi saya mendengar bahwa itu Tuhan menghibur saya melalui orang-orang yang peduli. Sehingga saya kuat 1 tahun di sana. Dan sampai saat ini kalau saya kuat, ada penghiburan Tuhan. Tiap hari saya mendengar nama saya didoakan oleh jemaat tempat ini. Ya, itu penghiburan buat saya. Kalau saya didoakan oleh Mbah Slamet, Wayan, dan juga dalam persekutuan doa, nama saya didoakan, itu satu penghiburan. Itu yang menguatkan saya untuk dapat melayani sampai saat ini. Kemudian Allah mau hadir sebagai pasokan dari segala kebutuhan. Dia hadir seperti tempat yang kekeringan, membutuhkan air dari PDAM mengirim tangki air. Itulah Tuhan. Di saat kita kekeringan, Dia seperti tangki air. Dia mengirimkan air yang berlimpah-limpah. Itulah Tuhan. Dia yang mau menghibur kita. Ya.
pada hati yang sedih, pada hati yang lesu, pada hati yang berduka. Kemudian dia berjanji, ya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena ia berjanji bahwa ia akan memelihara kamu. Bu Ike, serahkan kekhawatiranmu. Bu Rinda, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bukan kepada perusahaan, bukan kepada teman, tetapi kepada Tuhan. Dia sanggup memelihara, dia sanggup menjawab doa. Orang yang mempunyai akses kepada Allah memiliki akses untuk setiap berkat Tuhan, baik itu materi maupun rohani. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ia turut bekerja di dalam kesusahan kita, dalam pergumulan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah juga hadir sebagai penopang di bawah segala beban hidup yang berat. Ya. Sebagai bapak rumah tangga, beban hidup itu berat. Dia harus memikirkan untuk kebutuhan hidup keluarga, bagaimana biaya hidup anak-anak sekolah, bagaimana biaya hidup untuk 1 bulan ke depan. Dia penopang, dia menolong, dia membukakan jalan keluar kalau kita berserah, bergantung kepada dia. Dan Allah hadir sebagai perlindungan di dalam keluarga, sebagai perlindungan dari dalam bahaya. Bukan hanya kepada setiap pribadi, tetapi pada seluruh keluarga. Anak saya 1 jauh di Amerika, tetapi Allah itu yang setia, Allah yang kekal tuh hadir sebagai perlindungan saya. Dia melindungi anak saya juga yang di sana. Dia baru-baru ini harus operasi tangannya karena mengalami pembengkakan dan ada selaput yang ada di bawah jaringan kulit yang harus dibuang. Dan sampai saat ini dia mengalami sakit. Tetapi perlindungan dan pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Biaya operasi dia tidak harus pikirkan. Tuhan yang menanggung biaya operasi itu. Dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik untuk dia, untuk menolong dia. Saya percaya Tuhan juga akan mencukupkan segalanya. Ya, Allah hadir bukan hanya untuk suami istri, tetapi untuk anak-anak di dalam keluarga itu. Puji Tuhan kalau Dio sudah mau selesai, biayanya sedikit ya Dio jadi dokter itu, sedikit atau banyak? Bagaimana Pak Heru, Bu Ana? Biayanya luar biasa banyak ya. Tapi kok bisa? Ada campur tangan Allah yang mencukupi, yang menolong, yang menopang. Kemudian Allah hadir juga untuk menjamin keselamatan kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jaminan kita. Anugerahnya bagi kita yang percaya itu sangat besar, sangat banyak. Kehadirannya harus kita respons dengan kesungguhan hati. Tuhan, aku mengundang Engkau di dalam hidupku dan di tengah-tengah keluargaku. Ada penghormatan kepada Tuhan. Ada sujud kerendah hatian. Apa Tuhan yang Tuhan mau untuk hidup saya? Anugerahnya begitu besar di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita.
anugerahnya Dia tawarkan seperti seorang bapa yang mengulurkan tangannya pada anak yang sudah tidak dapat berjalan lagi, yang sudah tidak berdaya. Marilah, tangkaplah tanganku, aku sudah ulurkan kepadamu. Pegang tanganku, aku akan mengangkat engkau. Dia akan mengangkat engkau sama seperti burung Raja Wali yang naik terbang. Dia akan mengangkat engkau, memberikan sukacita kemenangan di dalam setiap pribadi dan tiap keluarga. Dari yang muda sampai yang lansia, Tuhan menawarkan anugerahnya. Terimalah anugerahnya, hiduplah dalam sukacita sampai akhir hidupmu bersama dengan Tuhan. Amin. Saya mohon kesediaan untuk Bapak Frankie berdoa untuk firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit Tuhan. Biarlah Engkau menjamah dan memulihkan sakit penyakit mereka, sehingga pada hari-hari ke depan mereka dapat datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan ulang tahun gereja pada tanggal 29 September. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan bagi gereja ini, bagi setiap jemaat yang sudah beribadah, berjemaat di tempat ini, di mana Tuhan sudah memberkati mereka. Kami berdoa biarlah
ulang tahun gereja ini boleh dirayakan dengan hati yang penuh sukacita. Bukan hanya sekedar saja, tetapi sungguh kami mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati, mencukupkan segala dana operasional dari gereja ini. Biarlah Tuhan campur tangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan pernikahan Saudari Ella dan juga Saudara Theo. Tuhan biarlah di hari pernikahan mereka sudah siap dengan segalanya. Dan kami berdoa untuk masa-masa persiapan ini baik dari keluarga Pak Frankie, juga keluarga dari orang tua Theo juga mempersiapkannya. Dan kami berdoa kalau saat ini Theo masih belum hadir di Surabaya, Tuhan menyertai dia. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Sherlon yang berulang tahun pada tanggal 4 September. Dan juga Mikael Tumbelaka yang berulang tahun pada tanggal 7 September. Engkau memberkati kedua anakmu ini supaya terus makin hari makin cinta Tuhan, dan Engkau memberkati sekolah mereka, berikan hikmat kepandaian kepada mereka. Engkau menolong ya Tuhan, supaya hari-hari ke depan mereka tetap dapat setia kepadamu dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan segala doa dan ucapan syukur kami ke dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kemuliaan.